selamat pagi. Pada saat ini saya melakukan video UKIN untuk memenuhi kegiatan PPG Angkatan Ketiga di Universitas Hamsan Badi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, sebagai umat beriman, maka kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Siapa yang datang lebih awal tadi? Saya, Pak. Oke, ini pimpin doa. Teman-teman dalam agama juga berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Indi. Baik, anak-anak, pada saat ini kita sedang dilandai dengan virus corona. Untuk itu, kita harus sering memperhatikan kesehatan kita dengan sering mencuci tangan. Kalau keluar rumah harus menggunakan masker dan jaga jarak. Ada yang tidak hadir? Memang di kelas 5 ini anak yang paling rajin. Memang harus begitu ya? Ya, Pak. Tidak boleh malas datang ke sekolah. Anak-anak, apa kalian masih semangat? Ya, Pak. Masih semangat? Saya, Pak. Untuk lebih semangat lagi, ayo kita berdiri. Kita tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila 3 kali. Baik, terima kasih anak-anak. Apa sudah semangat? Sudah. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Kita nyanyi Halo Halo Bandung. Ya. Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, Halo Bandung. Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api malibu rebut kembali. Sudah semangat? Sudah. Silakan duduk anak-anak. Baik. Nah, anak-anak, masih ingatkah pembelajaran kita kemarin? Masih ingat, Pak? Tentang apa anak-anak? Makanan sehat. Apa itu makanan sehat? Makanan yang bebas dari bahan berbahaya dan mengandung zat gizi. Tepuk tangan dulu. Indah sekali. Baik, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang tema 4, sehat itu penting, dan subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, adapun tujuan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, agar kalian dapat membuat pantun dan menulis isi, amanat dan ciri-ciri pantun dengan benar. Yang kedua, agar kalian dapat membacakan pantun yang dibuat kalian sendiri dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang berikut, agar kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis organ peredaran darah pada manusia dan penyebabnya.
Yang berikut, kalian dapat mengidentifikasi cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Nah, kemudian siswa atau kalian dapat membuat karya sederhana tentang organ peredaran darah pada manusia dengan model atau gambar pada bentuk peta konsep. Yang berikut, sekalian dapat membandingkan jenis-jenis properti tari daerah di wilayah Nusantara dengan benar. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Baik. Sekarang kita masuk ke pengertian pantun. Siapa yang bisa baca pengertian pantun? Saya, Pak. Ayo ini. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang punya baiknya terdiri atas 4 baris. Tepuk tangan dulu untuk ini. Yang berikut ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baik. Jadi itu ciri-ciri pantun. Saya akan bacakan pantun ini, dengarkan baik-baik dan nanti kalian bisa membaca pantun dengan baik. 8 ayam jago berkokok, semuanya lari dikejar singa. Hindarilah kegiatan merokok agar kesehatanmu terjaga. Nah, sampiran pada pantun di dalam itu terdapat pada baris Pertama dan kedua. isi pada pantun di dalam itu terdapat pada baris 3 dan 4. Oke. Amanat pantun yang saya sudah bacakan ya itu anjuran supaya kita menghindari kegiatan merokok sehingga kesehatan kita senantiasa terjaga dengan baik. Siapa yang bisa baca pantun yang ada di slide? Saya, Pak. Etran. Berbangun dari tidur nyenyak, pagi-pagi tanpa serang, jangan makan air lemah, bisa menghambat peredaran darah. Nah, sampiran pada pantun di dalam terdapat pada baris. Pertama dan kedua. Isi pada pantun di dalam terdapat pada baris. 3 dan 4. Baik. Apa amanat pantun yang sudah dibacakan dari teman Etran tadi? Anjuran supaya kita jangan terlalu banyak makanan berlemak sehingga peredaran darah tidak terhambat. Iya, betul sekali. Nah, ketika kita makan lemak terlalu banyak, maka kita tidak akan bisa berjalan. Yang nantinya tubuh kita menjadi kaku. Begitu. Nah, anak-anak, ayo lihatkan gambar yang ada di slide. Gambar apa itu anak-anak? Gangguan peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Ayo, siapa yang bisa membuat pantun sesuai gambar? Saya, Pak. Oke, ini. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pada. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Oke, betul sekali. Siapa yang bisa menentukan pantun yang ada di slide? Hidup. Baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan baris keempat merupakan isi. Oke, tepuk tangan dulu untuk itu. Nah, siapa yang bisa menentukan amanat pantun tadi? Saya, Pak. Ayo. Amanat pantun tersebut adalah anjuran untuk rajin berolahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Tepuk tangan dulu untuk ini. Mengapa kita harus menjaga organ peredaran darah? Dan apa itu gangguan organ peredaran darah? Anak-anak, coba lihat di slide. Pengertian gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah pada manusia. Itu
Terang baca. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi itu pengertian gangguan penyakit pada sistem peredaran darah pada Manusia. Anak-anak, coba lihat gambar di slide. Gambar 1 itu gambar apa anak-anak? Orang yang kena serangan jantung. Orang kena serangan Jantung. Yang kedua gambar apa anak-anak? Orang yang kena stroke. Orang yang kena. Stroke. Coba lihat dia punya muka. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak, itu akibat dari gangguan organ peredaran darah. Nah, apa saja jenis-jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia dan apa saja penyebab-penyebabnya? Yang pertama itu atherosclerosis atau sklerosis. Nah, penyebabnya adanya tumpukan lemak di bagian bawah lapisan dinding arteri, seperti gambar yang ada di slide. Kemudian yang kedua, serangan jantung. Ini apa penyebab dari serangan jantung? Penyebabnya rusaknya otot jantung miokardium akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Tepuk tangan dulu untuk ini. Jadi seperti itu anak-anak. Yang berikut, yang ketiga. Coba lihat. Tumor jantung penyebabnya karena adanya pertumbukan sel yang berlebihan pada jantung atau pada bagian organ tubuh yang lainnya. Yang berikut, stroke. Nah, stroke ini penyebabnya adanya gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah pada otak. Nah, sehingga ada jalannya seperti orang lumpuh itu. Nah, kaku, tidak bisa bergerak. Nah, kadang-kala mukanya mencong. Jadi seperti itu, betul. Pernah lihat orang stroke? Nah. Yang berikut, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, penyebabnya yaitu karena adanya cacat bawaan di pembuluh darah ataupun penggunaan obat-obat tertentu sehingga terjadi tekanan darah tinggi. Kemudian varises. Penyebabnya yaitu pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol, biasanya nampak jelas pada betis. Seperti gambar di slide ini. Perhatikan gambar yang ada di slide ini. Gambar pertama itu gambar apa anak-anak? Orang yang sakit. Yang kedua, Orang yang berbeda. yang ketiga, Orang yang sakit. betul sekali. Nah, cara merawat organ peredaran darah. Ada beberapa cara agar memperlancar peredaran darah agar tubuh lebih sehat. Yang pertama itu apa anak-anak? Jangan duduk terlalu lama. Jangan duduk terlalu lama. Yang kedua,
anak-anak, coba lihat gambar di slide. Coba lihat gambar di slide. Nah, gambar apa itu anak-anak? Ayo. Orang sedang menari. Orang yang sedang menari. Nah, menari merupakan salah satu bentuk menjaga organ peredaran darah, karena menari menggerakkan anggota badan. Dengan menggerakkan badan, peredaran darah dalam tubuh juga pasti berjalan dengan lancar. Apa yang dimaksudkan dengan properti tari? Ayo, Etran. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan suatu gerakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Etran. Fungsi properti tari. Yang pertama, penggambaran tema tarian. Yang kedua, memperjelas gerakan dan karakter. Yang ketiga, menambah keindahan gerak. Jenis-jenis properti tari. Yang pertama, set properti. Set properti adalah media atau alat pertunjukan yang digunakan pada panggung, berupa peralatan yang mendukung pada sistem suatu pertunjukan. Yang kedua, hand property. Hand property adalah media atau alat yang digunakan pelaku tari pada sebuah pertunjukan yang berfungsi sebagai alat pendukung pada suatu karakter yang akan dimainkan. Coba lihat gambar di dalam. Ada beberapa macam contoh properti tari daerah di Indonesia. Yang pertama itu tari apa anak-anak? Kampung sini. Berasal dari mana anak-anak? Jambi. Properti apa yang digunakan dalam tari kapusiri? Serangan kepala. Lembaran bersiri. Payung keris. Betul sekali. Yang berikut tari serimpi, berasal dari daerah Yogyakarta. Properti yang digunakan yaitu serunding atau keris kecil, pistol, jempol, dan tombak pendek. Yang berikut tari apa anak-anak? Lego. Tari legong ini berasal dari daerah Bali. Pernah ke Bali? Tidak pernah, Pak. Pernah lihat tarian seperti ini? Pernah, Pak. Di mana? Ini, Pak. Di TV. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Properti yang digunakan dalam tari legong adalah yaitu Kipas kipas dan mahkota di kepala. Nah, anak-anak, tarian caci ini berasal dari daerah Kabupaten. Nah, properti yang digunakan dalam permainan caci ini yang pertama, Lari kata kucing, giling atau bersaing, korek atau penangkap, dan pangkal atau bentuk kepala. betul sekali. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Apa kalian sudah paham? Sudah, Pak. Baik anak-anak. Sekarang kalian mengerjakan LKPD, dan LKPD saya akan bagikan ke setiap kelompok. Saya akan bagikan LKPD.
Baik, anak-anak, itu video pertama. Sekarang kita nonton video kedua. Sekarang kerjakan LKPD yang saya sudah bagikan, dan di situ ada beberapa gambar tentang properti tari dan menyuruh kalian buat sebuah pantun. Sekarang kerjakan dalam bentuk kelompok. Ayo. Penyebabnya sumbat atau pimpinan arteri koronaria oleh Baik. Sekarang kita presentasikan hasil kerja kelompok dan kita mulai dari kelompok 1. pantun. Pohon kelapa tumbuh berjajar rapi sepanjang pantai. Barang siapa mau rajin belajar, tentulah ia akan cepat pandai. Jenis gangguan anemia atau kurang darah, penyebabnya berkurangnya eritrosit. Jenis gangguan hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyebabnya mengkonsumsi banyak garam, terlalu banyak konsumsi alkohol, merokok, obesitas, berkurangnya olahraga. Jenis gangguan hemofili, penyebabnya darah tidak membeku secara genetis. Jenis gangguan leukemia, penyebabnya produksi leukosit yang jumlahnya melebihi batas normal. Jenis gangguan varises, penyebabnya pelebaran pembuluh vena pada bagian betis. Jenis gangguan jantung koroner, penyebabnya tersumbat atau penyempitan arteri koronaria oleh endapan lemak. Jenis gangguan hipotensi, penyebabnya orang yang darahnya kurang dari 100 mmHg atau tekanan darah rendah. Cara merawat organ peredaran darah: 1. Berolahraga secara teratur. 2. Istirahat yang cukup. 3. Pola makanan sehari-hari. 4. Menghentikan kebiasaan merokok. 5. Menghindari minuman yang beralkohol. Oke, baik. Ada yang mau bertanya dengan presentasi dari kelompok 1? Tidak ada, Pak. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, yang berikut kelompok 2. Pantun. Pohon kelapa tumbuh berjajar rapi sepanjang pantai. Barang siapa mau rajin belajar, tentu ia akan pandai. Anemia, penyebabnya berkurangnya eritrosit. Jenis gangguan hipertensi, penyebabnya mengkonsumsi banyak garam, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Jenis gangguan leukemia, penyebabnya produksi leukosit yang jumlahnya melebihi batas normal. Varises, penyebabnya pelebaran pembuluh vena pada bagian betis. Cara merawat gangguan organ peredaran darah:
lari atau pecut, korek atau penangkis, panggal atau penutup kepala. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kita tepukkan. Sekarang kelompok 3. Pantun, bangun pagi langsung ke sawah, di jalan ketemu Pak Camat, pendidikan mencari ijazah, cari ilmu rajin belajar agar bermanfaat. Anemia, penyebabnya berkurangnya eritrosit. Hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyebabnya mengkonsumsi banyak garam, terlalu banyak konsumsi alkohol, merokok, obesitas, berkurangnya olahraga. Hemofili, penyebabnya darah tidak memfokus secara genetis. Leukemia, penyebabnya produksi leukosit yang jumlahnya melebihi batas normal. Varises, penyebabnya pelebaran pembuluh vena pada bagian betis. Jantung koroner, penyebabnya kerusuhan atau penyempitan arteri koroneria oleh endapan lemak. Hipotensi, penyebabnya orang yang darahnya kurang dari 100 mmHg atau tekanan darah tinggi. Cara merawat gangguan organ peredaran darah, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, pola makanan sehari-hari, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari minuman yang beralkohol. Tarian dendeng kakek dari Manggarai, properti yang digunakan yaitu saku atau destar, kepala selendang, baju lengan panjang berwarna putih, kain songket dan sapu tangan berwarna. Tarian caki dari Manggarai, properti yang digunakan giling atau perisai, dari kata pecut, korat atau penangkis panggal atau penutup kepala. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi kalian punya kerja kelompok ini sangat bagus dan semuanya pada benar. Anak-anak, ada yang mau bertanya tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, berarti kalian sudah paham? Ya, Pak. Oke. Anak-anak, sekarang kita kerja evaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kerjanya secara individu, secara pribadi. Ya. Paham anak-anak? Paham. Baik, sekarang kerjakan soal yang saya sudah bagikan tadi. Kerja. Ayo kerja masing-masing. Baik anak-anak, sudah? Sudah. Ada yang belum?
Sudah, Pak. Ya, baik, sudah semua. Sekarang kumpul. Saya mengecek tentang hasil pekerjaan kalian. Baik anak-anak, hasil pekerjaan evaluasi kalian nanti saya tempelkan di papan pengumuman kelas kita. Nah, anak-anak, siapa yang bisa merangkum pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo. Yang pertama tentang pantun. Baik, yang pertama tentang pantun. Nah, hal apa saja yang berkaitan dengan pantun? Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun apa lagi? Isi pantun. Isi pantun apa lagi? Amanat pantun. Amanat pantun. Kemudian Sampilan. yang berikut tentang apa anak-anak? Gangguan organ peredaran darah. Tentang gangguan organ peredaran darah. Di situ ada penyebab dan cara merawat organ peredaran darah. Kemudian yang berikut tadi tentang Properti tari. properti Tari. Ada beberapa jenis properti tari di wilayah Nusantara. Dan beberapa jenis juga properti tari yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai. Baik, anak-anak, hari ini sampai di sini saja kegiatan pelajaran kita, dan besok materi baru yaitu tentang lingkungan hidup. Nah, berkaitan dengan itu pula, saya akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian supaya sampai di rumah kalian tetap belajar. Dengar? Sekarang tuliskan PR-nya. Buatlah peta konsep berkaitan dengan organ peredaran darah pada manusia. Buatlah peta konsep berkaitan dengan organ peredaran darah pada manusia. Sudah anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Anak-anak, demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Ini pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap berdoa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Sampai jumpa besok pagi.